أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar bagian yang kedua. Ingat ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab ada orang yang mengatakan amar ma'ruf nabi mungkar. Salah itu ya. Masa nabinya mungkar? Jadi yang benar adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, menolak kemungkaran atau kemaksiatan. Jangan sampai mengatakan amar ma'ruf nabi mungkar. Ada yang begitu itu ya, kopeng-kopeng ya, ngeding-ngeding, hanya sekilas mendengar kemudian meniru. Banyak ada juga sebagian orang itu berdoa ya, berdoa karena dengar-dengar saja, akhirnya ikut menyampaikan doanya dengan pede luar biasa ya. Akhirnya salah juga ya. Ngotot. Ini juga ngaji surat Yasin ya. Ada orang itu ngaji surat Yasin, tangannya berdoa, seperti berdoa itu terus begitu, seperti berdoa. Padahal isinya itu bukan berdoa, kadang juga isinya azab ya, azab. Makanya tidak usah, kalau ngaji tidak usah angkat tangan seperti berdoa, biasa aja, takut salah ya, takut salah. Waktunya menerangkan azab, tangan kita seperti tangan berdoa. Ya kayak minta begitu, minta diazab. Ada yang begitu itu. Ya inilah perilaku atau sifatnya orang-orang yang niru-niru sebenarnya tidak tahu. Kemarin sudah dijelaskan menurut firman Allah, wa'mur khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Katanya Allah, firmannya Allah, jadilah pribadi yang pemaaf. Jadi kita ini diperintah untuk menjadi orang yang pemaaf, bukan yang suka marah-marah apalagi sulit memaafkan kesalahan orang lain. Ingat ya, setiap orang itu pasti ada jeleknya, siapapun termasuk saya. Jangan kita ini pelit memaafkan orang lain. Kalau kita sulit memaafkan orang lain, Allah Ta'ala juga sulit memaafkan dosa-dosa kita. Kalau kita mudah memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, maka Allah Ta'ala juga mudah memaafkan kesalahan kita. Semakin kita ini hatinya atos ya, keras, sulit untuk memaafkan, maka disitulah kita akan makin kerasan setannya di hati kita. Jadi semakin betah, semakin tentram setannya ini di hati kita kalau kita ini sulit memaafkan orang lain. Wa'arid 'anil jahilin, jangan hiraukan orang-orang bodoh. Orang bodoh yang komentar macam-macam, yang tidak ada manfaatnya itu komentarnya, atau mengadu domba atau memfitnah. Sudah, gak usah dihiraukan, biarkan saja. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Firman-Nya Allah, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama yang lain itu awliya'u ba'd. Di sini aulia di sini bukan bermakna wali, bukan bermakna wali kekasih, bukan, tapi aulia ba'd, saling membantu satu sama lain. Jadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu saling membantu
dengan yang lain. Kalau ada orang saling menjegal, sesama Islamnya, sesama orang berimannya saling menjegal, umpama dalam urusan beda pilihan, beda presiden, calon presiden, umpamanya saling menjegal, siapapun saja termasuk saya, umpama saling menjegal, berarti dia imannya lagi dipertanyakan. Makanya hati-hati ya, kalau memang ini orang lain jangan dikorek-korek atau dicari-cari kesalahannya karena lawan politik. Itu kerjaannya setan itu. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, orang-orang yang sama-sama beriman ini saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau memang beda partai, umpamanya beda capres, umpamanya beda cawapres, sudahlah, yang benar itu adalah diam, ndak usah saling mencaci. Kalau saling mencaci berarti keluar dari ayat Al-Quran ini. Bukan orang yang beriman yang sebenarnya, tapi imannya sudah berkarat. Hati kita sudah dikendalikan oleh setan. Siapa saja ya, siapa saja termasuk saya. Karena ayatnya di sini menjelaskan orang yang beriman itu semuanya saling membantu dalam mengajak kebaikan dan menolak kemungkaran. Kalau yang satunya menyebarkan berita hoak umpamanya, berita bohong, ini tanda-tanda imannya sudah karatan, sudah bermasalah ya. Minta dibawa ke bengkelnya hatinya sudah dikendalikan oleh setan. Ya begitulah setan ya. Di mana-mana ada, setiap kita melangkah, setan selalu merintah atau mendampingi kita agar supaya kita ini tidak berbuat yang soleh. Makanya umpamanya di WA atau di medsos dan lain sebagainya, kalau kita masih ikut-ikutan ya mencaci pasangan lain ya, tokoh lain ngorek-ngorek, apalagi juga menyebarkan kekurangan partai lain atau calon yang lain, maka ketahuilah kita sekarang dalam kondisi dikendalikan oleh setan. Siapapun saja, saya mengatakan siapapun saja karena ini Al-Quran. Tidak mungkin bohong karena ini firman Allah Ta'ala. Hati-hati kalau ada video-video mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tidak usah disebarkan lagi, di-share lagi, tidak usah, wis diam saja, diam. Kalau kita tahu ya sudahlah, cukup di kita, tidak usah ikut-ikut menyebarkan, karena menyebarkan itu berarti menjegal atau merusak nama baik orang lain, berarti tidak masuk ayat ini. Kalau ayat ini sini bagaimana? Orang mukmin itu saling membantu dalam kebaikan dan saling menolak dalam kemungkaran atau kemaksiatan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dari orang-orang kafir Bani Israel. Jadi memang mulai sejak dulu Israel itu banyak melakukan keonaran ya. Mulai zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sampai sekarang, orang Bani Israel atau Israel itu selalu membuat keonaran, metak nyaman orang lain. Memang ajarannya beda ya, beda. Jadi membunuh orang lain dengan sekejam-kejamnya itu, kalau menurut orang Yahudi, Israel itu adalah dapat pahala. Jadi membunuh sekejam-kejamnya, sebanyak-banyaknya, nah itu ajarannya Yahudi, Israel itu memang dapat pahala. Memperkosa wanita juga kalau bukan kelompoknya, selain
Yahudi itu juga dapat pahala. Jadi memperkosa, berzina, cuma berzina bisa biasa saja, memperkosa orang lain yang bukan kelompok Yahudi itu juga dapat pahala. Jadi wajar mereka itu membunuh dengan kejam, orang hamil ditusuk perutnya, kemudian yang muda-muda diperkosa, itu wajar karena di situ bagian dari cara mencari pahala menurut agama mereka. Begitu. Jadi di sini lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Nah, dulu itu orang-orang kafir di golongan Bani Israel, dari golongan Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani Daud, atas lisannya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu sudah cermat ya, sudah tak bebeh yang ngadepin umatnya. Akhirnya Nabi Daud itu Allahumma berdoa, Allahumma ya Allah wal anhum, laknat apa? Tolong laknat mereka. Jadi Nabi Daud itu minta Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang Bani Israel saat itu. Apa kebiasaannya orang Bani Israel dulu itu adalah mencari ikan di laut, kemudian di sungai, disuruh ibadah cari ikan, disuruh ibadah hari Jumat protes. Nabi Daud kalau Jumat ini banyak ikan, jadi mohon sholatnya itu ditunda hari Sabtu saja. Ditunda hari Sabtu. Setelah hari Sabtu alasannya sama. Waduh, hari Jumat sekarang sepi ikan Nabi Daud, yang banyak sekarang hari Sabtu. Jadi undur jadi hari Sabtu. Ini namanya kufaru ahli sabti, orang-orang kafir ahli hari Sabtu. Ya ini akhirnya kenapa? Oleh Allah dikutuk menjadi kera. Jadi umatnya Nabi Daud dikutuk menjadi kera semua karena diajak untuk kebaikan itu menolak, alasan terus. Nah, ini Nabi Daud umatnya menjadi kera. Wa Isa bani Maryam, dan juga orang-orang kafir dari Bani Israel itu dikutuk juga atas lisannya Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa juga cermat ya, sudah tak wawa. Akhirnya Nabi Isa ini berdoa kepada Allah agar supaya umatnya dilaknat. Apa terjadinya setelah diminta Nabi Isa meminta kepada Allah untuk melaknat umatnya ini menjadi khinzir, celeng ya, babi. Kalau celeng itu biasanya babi hutan. Kalau babi seperti biasa ini adalah babi ternak. Saya baca itu kalau celeng nenek moyangnya babi ternak. Jadi dulu kan tidak ada babi ternak, yang ada adalah celeng yang ada di hutan-hutan itu. Nah kemudian di zaman modern celeng itu bibitnya diternak menjadi babi ternak. Nah ini jadi umatnya Nabi Isa itu karena menolak diajak kebaikan, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah agar supaya umatnya itu dilaknat, dan dilaknatnya umat Nabi Musa menjadi babi. Jadi kalau umat dahulu itu sulit untuk diajak kebaikan, nabinya mudah ya, kadang sampai mengutuk umatnya, akhirnya ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Kalau umatnya Nabi Muhammad tidak. Jadi Nabi Muhammad walaupun umatnya ini menjengkelkan, membuat keonaran, membuat kemaksiatan, Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar umatnya tidak dijadikan sebagai binatang. Tidak sampai. Jadi masih enak ya umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau umat Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, umatku yang menjengkelkan, yang suka membuat maksiat, jadikanlah buaya, jadi buaya sungguhan ya. Untung Nabi Muhammad tidak begitu ya. Jadi kalau umat-umat dahulu sampai begitu doanya, minta umatnya itu dilaknat, ada yang menjadi kera, umatnya Nabi Daud, ada yang menjadi babi, umatnya Nabi Isa. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
semua ini terjadi, laknat ini terjadi karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Nget-nenget sarah gitu cak meturan itu. Nget-nenget sarah, kurang ajar sarah, sudah bermaksiat masih nantang-nantang. Kanu la yatanahawna 'an mungkarin fa'aluh, mereka semua tidak saling mencegah dari kemungkaran. Jadi mereka itu memang berbuat maksiat, berzina, mencuri, membunuh, semuanya itu dibiarkan, tidak saling melarang. Nah, kayak di sekarang ini, umpama ya maksiat itu dibiarkan, ulama diam, maka akan banyak bencana-bencana yang terjadi. Karena apa? Bumi itu gelisah ya. Jadi bumi itu kalau terlalu banyak maksiat di atasnya, yang menginjak itu banyak maksiat, bumi itu gelisah. Akhirnya goyang-goyang, bisa jadi gunungnya meletus, bisa jadi retak, bisa jadi banjir bandang yang banyak memakan korban. Jadi bumi itu gelisah. Jadi ingin menyiksa orang-orang yang maksiat di atas, dengan sesegera mungkin, tidak menunggu mati. Liya gatal kapinya menurut. Badan kita ini kemauannya ada yang nempel di punggung. Wah, liya gatal, atau bilis ada semut mamanya datang ke tubuh kita. Apa yang terjadi? Mesti kita ini semuanya akan melakukan apa ya? Membersihkan agar boy ndak ngurus mana yang gigit, yang ini, yang A, yang B ndak ngurus. Pokoknya baik kabeh. Begitu juga Allah Ta'ala, ketika kita ini bermaksiat, banyak maksiat, maka yang tak bermaksiat pun akan kena imbasnya musibah yang terjadi. Labi sama kanu yaf'alun, sebaik-baiknya perilaku mereka yang sudah dilakukan. Jadi mereka ini diazab karena sudah terlalu banyak maksiat, selalu menantang kepada nabi-nabinya, sudah melampaui batas. Akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan Nabi Daud agar supaya umatnya dilaknat menjadi kera, dan umatnya Nabi Isa dilaknat menjadi celeng atau babi. Jadi kita ini masih untung nggak sampai dikutuk-kutuk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lisannya Nabi Muhammad, hatinya ini lebih terkontrol, lebih terjaga dari godaan setan. Akhirnya tidak terlalu emosi. Jadi tidak sampai berdoa. Paling-paling Nabi Muhammad, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Muhammad kalau disakiti, dilempar dengan kotoran onta, dengan batu sampai luka, nah, itu Nabi Muhammad tidak berdoa yang jahat, tapi berdoa yang baik. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, mereka melakukan seperti ini karena mereka tidak tahu. Jadi inilah yang harus kita tiru kepada akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.